Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Komstir Bambu Motor. Kali ini kita akan mengulas tentang termostat pada AC, gitu ya. Seperti yang diketahui, kalau mobil-mobil Motuba kayak ini ya, ini pengaturan suhunya ini kebanyakan sudah mulai rusak dan tidak berfungsi. Dan nantinya kebanyakan akan diganti dengan termostat seperti ini ya. Nah, modelnya seperti ini, manual. Tapi untuk efeknya, untuk efek negatifnya dari penggunaan termostat manual ya, itu susah ya untuk nyetingnya dan tidak akurat. Berapa derajatnya tidak terlihat. Bukannya tidak akurat, tapi tidak terlihat. Nah, itu kita akan mencoba merubahnya menjadi termostat digital seperti ini. Nah, dengan termostat digital seperti ini bisa disetting pada dingin seberapa derajat, AC-nya akan mati, apa akan hidup kembali, seperti itu ya. Ini rencananya kita akan memasangnya di sini. Nah, di sini kita akan lubangi, kemudian kita pasang di sini seperti ini. Karena kalau mau masang di sini gimana ya, ini sudah penuh semua. Ini tadi coba tak lihat, tak bongkar, ternyata ini kurang besar ya. Mau tak pasang di sini tapi ini kurang besar. Kemudian tak pasang di sini juga sama aja, kurang besar. Dan saya putuskan untuk memasangnya di sini. Nah, di sini kelihatannya cukup bagus kalau dipasang di sini ya, dibandingkan di sini ya. Di kokpitnya sudah penuh semua instrumennya. Nah, nantinya seperti biasa ini ya, ini cuma pajangan aja ya, udah nggak bisa, ini udah lama modulnya sudah diganti dengan termostat seperti itu. Oke, langkah pertama ini kita buka dulu konsol tengahnya ini ya. Kita buka dulu. Kemudian nanti kita lubangi di sini. Kemudian kita pasang. Nah, ini pemasangan seperti apa? Bisa dilihat ya, ini sangat mudah. Ini ada plus dan min. Untuk plus ini adalah positif. Nanti bisa kita ikutkan ke positif blower. Jadi kalau AC on, dia akan on seperti itu. Negatif bisa diikutkan mana saja, bisa ground, bisa negatif aki, bisa terserah. Untuk yang dua ini nanti kita jumper ke kabel yang ada di termostat manual ini ya. Ini ada dua kabel yang menuju ke termostat manual ini. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pemasangannya terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja. Ini saya buka dulu konsol tengahnya, kita lubangi, dan nanti kita sambung-sambung kabelnya. Oke ya, ini sudah kita buka. Bukanya cukup mudah. Cuma ini ada baut 1, 2, ini 3, 4, sudah nanti terbuka seperti ini. Langsung saja ini kita ukur dulu berapa dimensinya. Nanti kita samakan di sini, kita lubangi di sini. Oke ya. Dan pastikan ini jangan sampai nanti nyangkut handbrake yang di sini. Pastikan ini benar-benar sudah fix di mana tempatnya, itu ya. Oke, ini saya ukur dulu, kemudian saya buat mal di sini, nanti tak tempelkan di sini, kita lubangi di sini. Oke, ini malnya sudah saya buat. Kemudian nanti kita sini kan ya buat mengukur ini. Nah, buat ukuran seperti ini. Kemudian kita panaskan solder dan kita nanti akan lubangi plastik ini ya. Oke ya, ini setelah lubangnya kita rapikan,
bagian samping-sampingnya terserah mau dirapikan pakai kikir juga bisa, saya pakai pisau, yang penting ini rapi lah. Kemudian ini kita masukkan untuk termostat digitalnya. Nah seperti ini ya, sebentar kita masukkan dulu ya, ini tangan satu soalnya. Oke ya, ini sudah masuk. Rapi ya, nggak terlihat lubangnya. Nah seperti ini bagian belakangnya ya. Ini pastikan sudah terkunci ya, kuncinya ada di atas dan bawah. Tinggal kita sekarang rangkai untuk kabel-kabelnya. Oke ya, ini sudah kita perpanjang semuanya kabelnya. Yang pertama ini adalah sensornya, ini tak perpanjang ya karena terlalu pendek. Ini nanti masuk ke tabung evaporator. Nah ini nanti ya masuk evaporator. Kemudian yang plus ini nanti dapat kita jumper ke plus blower AC ya, plus blower AC. Jadi pas posisi blower on dia akan on seperti itu. Kemudian ini main kita taruh ke body aja, negatif. Kemudian yang dua ini nanti kita ikutkan ke termostat yang lama. Oke seperti itu ya, untuk kabelnya kita pasang dulu. Oke ya, ini sudah terpasang dengan bagus ya di sini. Kemudian untuk plusnya, ini plusnya ya. Ini kan mainnya sudah tak ikutkan di sini, di baut sini untuk mainnya. Untuk plusnya kita cari untuk arus. Nah, kita carinya pakai seperti ini ya. Kita pakai tes lamp. Nah, sewaktu dia off AC-nya, dia mati nggak ada arusnya. Ini tadi sudah saya cari ya, pasnya di sini, di relay ini ya. Nah, ini jadi sewaktu dia AC-nya off, ini AC-nya off ya, dia tidak nyala. Nah, sewaktu ini dinyalakan, nah dia nyala. Seperti ini ya. Nah dia mati. Nah jadi ini nanti kita sambungkan ke situ ya, kita coba dulu. Nah ini sewaktu AC-nya off dia mati. Ini ya, ini kalau kita on kan, nah dia hidup seperti ini. Bagus ya. Nah seperti ini. Oke, itu untuk positifnya kita ikutkan di sini ya, di kabel pink. Mungkin beda mobil, beda ya. Jadi dicari dulu untuk arusnya. Saat AC on dia on. Tapi juga terserah teman-teman, kalau misalnya ini pengen on terus juga diikutkan ACC juga bisa. Jadi kontak on dia langsung on, itu juga bisa, terserah, bebas. Untuk ini sensornya nanti bisa diikutkan di sini, di evaporator. Nah dimasukkan gini aja, bisa taruh sini atau taruh di luar juga bisa, terserah. Nanti berarti pembacaan suhunya yang di luar evaporator ya. Kalau seperti ini nanti bacanya di evaporator. Oke, kemudian kabel yang dua, yang setelah plus dan min itu nanti ikutkan yang di sini. Ini kemarin ikutnya di sini, di termostat yang lama. Nah ini ikutkan di sini aja, seperti itu ya. Oke ya, ini untuk settingnya seperti apa. Nah ini kita baca dulu ya. 24,4 ini adalah targetnya. Jadi target suhunya akan mati atau akan turun seperti ini. Target berapa? Ini adalah suhu yang dibaca oleh sensor 23,8 ya. Settingnya seperti apa? Nah kita pencet untuk ini set. Agak lama. Bentar.
Nah ini untuk memilih kalau yang ini Celsius atau Fahrenheit ya. Nah ini untuk menaikkan atau menurunkan ya. Nah ini kalau ingin menaikkan suhunya, misalnya pengen kita 26 derajat misalnya. Nah ini ya, ini kita setting 24 derajat dulu ya. Oke, tinggal biarkan saja. Oke, ini untuk mengubah berapa yang akan kita inginkan suhunya. Nah ini settingannya ada apa aja, kita cek, tekan set agak lama. Oke, PO ini untuk pilih hot atau cool. Kalau hot ya untuk pemanas ya. Kalau ini untuk kita di AC kita pilih cool ya. Bentar. Oke, P ya, kita ke P1 dulu ya. P1 itu untuk toleransi naik turunnya. Jadi misalnya target kita tadi 24, itu nanti toleransinya adalah 2. Nah ini adalah toleransinya 2. Jadi mulai dari 22 sampai 24 seperti itu ya. Itu toleransi atau P1 ya tadi ya. Oke, kita coba lagi untuk settingan lainnya. P1 tadi toleransinya 2. P2 adalah batas atas. Ini batas atasnya 110. Sorry, ini cepat banget baliknya ya. Kemudian P3 adalah batas bawah minus 50. P4 adalah temperatur manual ya. Jadi kalau tidak ada sensornya, kita bisa setting di sini ya. Kalau ada sensornya ya nggak usah, biarkan aja lah. Oke, sampai di P4 ya. P4. Kemudian P5 adalah jeda waktu relay on. Nah, jadi sewaktu dia on, nah, seperti ini kan off ya. Nanti kalau 24 dia on, itu bisa kita setting ada jedanya ya, itu jadi ya. Jadi misalnya kita setting 3 detik, dia sewaktu 24 dia on, itu nanti akan jeda 2 detik, 1, 2 baru on, seperti itu. Kemudian kita cek lagi sampai P5 ya tadi. P6 ini adalah alarm ya. Ini bisa di alarm. Alarmnya misalnya kita alarm di 50 derajat Celcius. Nanti dia sewaktu 50 derajat Celcius dia akan alarm bunyi. Nah ini saya off kan karena kita nggak butuh ya. Kita nggak butuh untuk alarmnya. Kemudian P7 terakhir ya. Ada P7, P8 ya. P7 adalah memilih derajat Celcius atau Fahrenheit. Oke, P8 reset. Nah ini kalau kita adalah ingin settingan awal ya kita reset aja seperti itu. Nah ini sudah berfungsi dengan baik. Tinggal kita nanti akan rapi-rapikan untuk kabel-kabelnya ini ya. Kita isolasi dengan bagus. Jangan lupa untuk sedikit saran, kalau kabel-kabel positif seperti ini gunakan kabel yang bagus ya. Jangan kabel yang kecil, gunakan kabel yang bagus. Kemudian jangan sampai konsleting ya, hindari konsleting. Oke ya, ini pemasangan instalasi kabelnya sudah selesai semua. Tinggal kita coba. Ini kita review sedikit ya pemasangannya ya. Untuk kabel plus ini ya, kabel plusnya kita pasang ke relay. Jadi saat kunci on, saat AC diaktifkan dia akan menyala seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa milih kalau kunci on langsung nyala juga bisa, atau pakai cara saya seperti ini. Jadi AC on baru nanti termosensornya dan termostatnya nyala. Oke ya, ini untuk negatif di body seperti biasa. Ini untuk sensornya
saya pasang di evaporator sini ya, sini. Nanti bisa teman-teman taruh di evaporator juga bisa, taruh di luar juga bisa, terserah teman-teman. Kemudian untuk yang dua lagi ini saya taruh di sini. Ini adalah bekas dari termosensor manual yang dulu ya, dua. Ini bolak-balik bisa, terserah teman-teman. Nanti kebalik pun nggak masalah. Oke, ini sudah selesai untuk perkabelannya. Ini tinggal kita rapikan aja. Kemudian kita coba, kita nyalakan bersama ya. Bentar, kita nyalakan dulu. Kita on kan. Oke, sudah on. Sudah on ya. Nah, ini saya buat kalau AC-nya nyala, dia baru nyala. Ini kunci kontak on. On ya. Ini belum nyala. Nah, ini kalau kita nyalakan AC-nya, kita nyalakan. Nah, dia nyala. Seperti itu ya. Maaf, agak kurang kelihatannya. Kita taruh di sini. Semoga kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah suhu targetnya adalah 23 derajat. Ini adalah suhu saat ini masih 26. Terus turun ya ini. Jadi ini jalan ya. Platnya jalan, kipasnya jalan, AC-nya jalan ini. Ini toleransinya 2 ya. Nah, sudah tercapai untuk 23 nya ini sudah mati. Kalau mati ini ada indikatornya ya di sini, ada kayak lampunya gitu ya. Ini kalau mati berarti AC-nya off. Seperti itu. Kita tunggu dulu. Ini toleransinya 2 ya, berarti 23 berarti 25 nanti akan nyala untuk AC-nya kembali. Kita tunggu. Nah, ini ya indikatornya ya, kelihatan nggak? Nah itu indikator kalau nyala untuk AC-nya. Oke, jadi seperti itu untuk pemasangannya. Untuk settingannya ini ada 2 tombol ya, 2 tombol, satunya C atau F. C atau F ini kita tekan. Nah, ini menunjukkan Fahrenheit. Kalau kita tekan lagi, nah ini Celsius, seperti itu. Nah, ini untuk mengurangi suhunya gimana? Misalnya kita pengen ke 21 misalnya, tinggal kita tekan set ini ya. Ini yang agak lama. Oh sorry, terlalu berlebih. Bentar. Kita tahan dulu. Ya, kita tekan sekali aja, coba. Oke, kemudian tinggal kita kurangi. Misalnya kita pengen ke 22 misalnya. Oke, kalau sudah diamkan aja. Oke, sudah di 22. Jadi untuk AC-nya dia akan bekerja sampai dengan suhu 22 derajat Celcius. Nah, 22 terpenuhi, dia akan mematikan AC-nya. Seperti itu ya. Toleransinya 2, bisa diatur toleransinya ya. Nah, untuk mengatur toleransi dan lain-lainnya tinggal kita tekan aja ini setting seperti tadi ya, saat kita terlalu cepat tadi ya. Kita setting agak lama, tekan agak lama. PO ini untuk memilih Celsius apa Fahrenheit. Kemudian P1 ini jedanya ya, 2 derajat kalau saya. Terserah teman-teman pengen berapa.
Ini toleransi dari suhunya ya. Kemudian P2 ini suhu maksimal, ini kalau pakai hot ya, kalau pakai hot. Sorry. Nah, ini adalah suhu minimal 50. Kemudian P4 ini manual dari suhu ya. Jadi kalau misalnya suhunya tidak ada sensornya, kita bisa atur di situ pengen suhu berapa ya. P4. Kemudian P5 ini alarm. Sorry. Untuk P5 ini adalah jeda waktu relay on. Nah, jadi sewaktu misalnya P5 ya. Nah, ini adalah jeda waktu relay on. Jadi sewaktu misalnya sudah terpenuhi di 22 derajat ini ya, dia kan kalau lebih berarti 24 kan dia akan on ya. Nah, itu nanti saat on itu ada jedanya, tinggal kita atur jedanya berapa. Misalnya 3 detik ya, saat 24 dia tidak langsung on, tapi ada jeda 2 detik. Seperti itu ya. Itu untuk P5. Kan agak lama, agak susah ya. Oke, itu tadi untuk P5. Kemudian P6 ini adalah menghidupkan alarm. Jadi alarm, ada alarmnya di sini ya. Kalau misalnya kita setting di 50 derajat, nah ini kalau 50 derajat dia akan alarm. Untuk P6 ya. Nah, ini saya off kan dulu. Untuk P7 kita milih derajat Celcius atau Fahrenheit. P8 adalah reset, untuk kita reset. Oke ya. Oke, seperti itu untuk settingannya, seperti itu. Ini sudah selesai untuk pemasangan termo sensor digital AC pada Toyota Starlet. Jadi ini nanti akan membuat lebih akurat, lebih mudah untuk menyetingnya daripada kita menggunakan termo sensor yang manual seperti ini ya. Nah, ini kita akan kesusahan untuk nyetingnya, soalnya nanti diletakkan di dalam sana. Kalau ini mudah, tinggal kita pencet-pencet aja. Dan enak juga, terlihatnya juga elegan ya. Nanti untuk AC nya juga sudah bisa kita setting mau berapa derajat, dia akan nyala kembali untuk berapa derajatnya yang kita inginkan. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Di deskripsi saya sampaikan untuk settingannya tadi ya. Kalau nanti bingung bisa dilihat di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Dan